Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial video menjelaskan masalah untuk menjawab kasus latihan hitung entropi dan giant, serta tentukan pohon keputusan yang terbentuk dari contoh kasus keputusan bermain tenis pada tabel di sini. Nah, ketemu lagi dengan saya akan menjelaskan sedikit tentang sekilas dari permasalahan yang sudah tertera tadi tentang algoritma untuk menyelesaikan masalah. Salah satunya algoritma C4.5 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi terkenal. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang konsep entropi dan konsep giant untuk menghitung entropi dan giant dari tabel sebelumnya. Konsep entropi merupakan jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas plus atau minus dari sejumlah data acak pada ruang sampel. Entropi dapat dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas. Entropi digunakan untuk mengukur ketidakaslian. Konsep entropi untuk menghitung nilai entropi sebagai berikut. Entropi sama dengan N min P plus log 2 P dengan keterangan S sama dengan himpunan kasus, A sama dengan fitur, N jumlah partisi S, P proporsi dan S terhadap S. Konsep giant atau SA merupakan perolehan informasi dari atribut A relatif terhadap output data S. Perolehan informasi didapat dari output data atau variabel dependent S yang dikelompokkan berdasarkan atribut A, dinotasikan dengan giant S atau A. S dan A. Tuh. Konsep giant untuk memilih atribut sebagai akar didasarkan pada nilai giant tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Untuk menghitung giant digunakan rumus di bawah ini. Giant atau SA sama dengan entropi S sama dengan N SI dibagi S dikali entropi S1 dengan keterangan S himpunan kasus, A atribut, N jumlah partisi atribut A, S1 jumlah kasus pada partisi ke-1, S jumlah kasus dalam S. Next, langkah pertama, menghitung jumlah kasus. Jumlah kasus untuk keputusan yes, jumlah kasus untuk keputusan no, dan entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut outlook, temperatur, humidity, dan windy. Setelah itu, lakukan perhitungan giant untuk setiap atribut. Dan hasil perhitungan ditunjukkan di bawah ini. Nah, dari tabel berikut, perhitungan not 1 dari keseluruhan atribut. Dari beberapa atribut, jumlah kasusnya
semua ada 14. Tidak itu ada 4 dan ya itu ada 10. Dari hasil entropi, tiap-tiap atribut akan menunjukkan 0,86312. Dari tabel atribut Outlook, data Cloudy, Rainy, Sunny, jumlah kasus Cloudy 4. Tidak dari S1 0. Dari data ya S2 4. Dan entropinya 0. Data Outlook Rainy, jumlah kasusnya 5. Tidak 1 dan ya 4. Entropinya 0,72193. Outlook Sunny, jumlah kasusnya 5. Tidak 3 dan ya 2. Entropinya 0,97095. Untuk data Giant dari atribut Outlook menunjukkan 0,258521. Dari tabel temperatur menunjukkan data cool, hot, dan mild. Untuk temperatur cool, jumlah kasus 4, tidak 0 dan ya 4. Temperatur hot, jumlah kasus 4, tidak 2 dan ya 2. Dan entropinya 1. Temperatur mild, jumlah kasusnya 6, tidak 2 dan ya 4. Dari hasil entropi ada 0,9183 untuk temperatur mild. Data Giant dari atribut temperatur menunjukkan 0,1838509. Nah, dari tabel humidity, data Higg dan normal. Jumlah kasus Higg ada 7. Tidak S1 4, ya 3 dan entropi 0,98523. Dari atribut humidity normal menunjukkan jumlah kasusnya 7, tidak 0 dan ya 7. Entropinya 0. Jadi hasil dari Giant dari atribut humidity menunjukkan 0,370565. Nah, yang terakhir windy. Atribut windy menunjukkan data false dan true, benar atau tidak. Dari data tidak benar, jumlah kasusnya 8. Tidak S1 2 dan ya S2 6. Dari atribut windy benar, jumlah kasusnya 6, tidak S1 4, ya S2 2. Entropi dari data atribut windy tidak benar menunjukkan 0,81128 dan yang benar 0,9183. Jadi dari hasil Giant dari atribut windy menunjukkan 0,0059777. Itu dari perhitungan Note 1. Kemudian cara perhitungan Note 1. Baris total kolom entropi dihitung dengan persamaan.
entropi total sama dengan kurung buka min 4 bagi 14 dikali log 2 kurung buka 4 dibagi 14 kurung tutup dan kurung tutup lagi plus kurung buka min 10 dibagi 14 dikali log 2 kurung buka 10 dibagi 14 kurung tutup lagi. Hasil entropi total sama dengan 0,863120569. Itu cara perhitungan not 1. Kemudian dari cara perhitungan not 1 yang kedua, nilai giant pada baris outlook dihitung giant atau total, outlook sama dengan entropi total min N sama dengan 1 outlook I dibagi total dikali entropi outlook I. Giant atau total outlook sama dengan 0,863120569 min kurung buka lagi 4/14 dikali 0 kurung tutup ditambah kurung buka 5 dibagi 14 dikali 0,723 kurung tutup plus kurung buka 5/14 dikali 0,97 kurung tutup dan kurung tutup lagi. Giant atau total outlook sama dengan 0,23. Kemudian cara perhitungan not 1 yang ketiga. Dari hasil diketahui bahwa atribut dengan giant tertinggi adalah humidity, yaitu sebesar 0,37, sehingga humidity dapat menjadi not akar. Ada dua nilai atribut dari humidity, yaitu Higgs dan normal. Nilai atribut normal sudah mengklasifikasi kasus menjadi satu, yaitu keputusan yes, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut. Tetapi untuk nilai Higgs masih perlu dilakukan perhitungan lagi. Lanjut, langkah kedua. Menghitung jumlah kasus untuk keputusan yes, jumlah kasus untuk keputusan no, entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan outlook, atribut outlook, temperatur, dan windy yang dapat menjadi not akar dari nilai atribut Higgs. Setelah itu, lakukan perhitungan giant untuk tiap-tiap atribut. Nah, dari tabel berikut menunjukkan humidity Higgs dari atribut outlook, data cloudy, rainy, dan sunny. Jumlah kasus atribut outlook, data cloudy ada 2. Dari data S1 tidak S1 0, ya S2 2. Hasil entropi dari atribut outlook cloudy 0. Kemudian dari atribut outlook rainy jumlah kasusnya 2, tidak 1, ya 1. Dan entropinya 1. Kemudian dari atribut outlook data sunny jumlah kasusnya 3, tidak 3, dan ya 0. Entropinya 0. Jadi dari keseluruhan atribut outlook, giant menunjukkan 0,69951,385. Nah, kemudian dari tabel temperatur, data cool menunjukkan jumlah kasus 0, tidak 0, dan ya 0. Entropinya 0.
Data atribut temperatur hot, jumlah kasus 3, tidak 2, dan ya 1. Entropi menunjukkan 0,91829583. Temperatur mild, jumlah kasusnya 4, tidak 2, dan ya 2. Hasil entropi 1. Dari tabel atribut temperatur menunjukkan jumlah giant 0,02024421. Dari tabel windy, atribut windy, data tidak benar dari jumlah kasusnya 4, tidak 2, dan ya 2. Hasil entropinya 1. Dari data atribut windy yang benar, jumlah kasusnya 3, tidak 2, dan ya 1. Hasil entropi dari atribut windy 0,91829583. Dan hasil giant dari atribut windy 0,02024421. Sama kan dengan temperatur dari atribut temperatur. Jadi yang paling tertinggi yaitu atribut outlook dari humidity Higgs. Nah, cara perhitungan not 1.1 atribut dengan giant tertinggi adalah outlook, yaitu sebesar 0,6995. Sehingga outlook dapat menjadi not cabang dari nilai atribut Higgs. Ada 3 nilai dari atribut outlook, yaitu cloudy, rainy, dan sunny. Cloudy klasifikasi kasus 1 menunjukkan ya. Sunny klasifikasi kasus 1 menunjukkan no. Rainy masih perlu perhitungan lagi. Berikut cara perhitungan not 1.1. 1. Humidity. Jika Higgs atau jika normal akan menunjukkan ya. Jika Higgs akan menuju ke outlook. Nah, data outlook ada 3, cloudy, rainy, dan sunny. Cloudy sudah menunjukkan yes, dan sunny menunjukkan no. Rainy masih tanda tanya ya, karena masih perlu perhitungan lagi. Nah, saya akan menjelaskan langkah yang terakhir, yaitu langkah ketiga. Menghitung jumlah kasus untuk perhitungan yes, jumlah kasus untuk perhitungan no, entropi dari semua kasus, dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut temperatur dan windy yang dapat menjadi not cabang dari nilai atribut rainy. Setelah itu lakukan perhitungan giant untuk tiap-tiap atribut. Dari tabel berikut menunjukkan perhitungan not 1.1.2. Menunjukkan humidity Higgs dan outlook rainy. Dari atribut temperatur cool menunjukkan jumlah kasusnya 0, tidak S1 0, ya S2 0, dan temperaturnya 0. Atribut temperatur dari data hot, jumlah kasusnya 0, tidak 0, dan ya 0. Hasil entropinya 0. Atribut temperatur dari data mild, jumlah kasusnya 0, tidak 1, ya 1, dan entropinya 1. Hasil keseluruhan dari tabel atribut temperatur menunjukkan giant 0. Nah, kemudian dari tabel windy, atribut windy, berdasarkan data tidak benar, jumlah kasusnya 1, tidak S1 0, dan ya S2 0. Hasil entropi dari atribut windy, data tidak benar, menunjukkan 0. Dan
atribut windy data benar, jumlah kasusnya 1, tidak S1 1, ya S2 0. Hasil entropi dari atribut windy menunjukkan 0. Dan hasil dari keseluruhan tabel windy, tabel atribut windy menunjukkan 1. Cara perhitungan not 1.1.2. Atribut dengan giant tertinggi adalah windy, yaitu sebesar 1. Sehingga windy dapat menjadi not cabang dari nilai atribut rainy. Ada 2 nilai dari atribut windy, yaitu false dan true, benar dan tidak benar. Nilai atribut false sudah mengklasifikasi kasus menjadi 1, yaitu yes atau benar. Jika atributnya nilai atributnya true atau benar sudah mengklasifikasi kasus menjadi 1, hasilnya tidak, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lagi. Dari bagan berikut cara perhitungan not 1.1.2. Yang kedua, menunjukkan humidity. Jika normal akan menunjukkan yes. Jika high akan dihitung outlook dari data cloudy, rainy, dan sunny. Jika sunny menunjukkan no, cloudy yes, dan rainy 1.1.2 windy. Kemudian dari data terakhir ini menunjukkan jika windy itu benar, maka hasilnya no. Jika keterangannya false, nanti hasilnya benar atau yes. Itu saja mungkin langkah-langkah step by step dalam menyelesaikan masalah dan menghitung entropi dari giant serta menentukan pohon keputusan yang terbentuk dari kasus, dari tabel kasus yang udah ditampilkan sebelumnya. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.